Resign dari kantor lama dan terpinjolnya, seorang DC lapangan sharing ya, atau mungkin ya bisa dibilang ngasih bocoran terkait masalah pinjol. Gimana sih tipsnya buat nasabah yang gagal bayar? Biar tetap aman, biar gak galau, dan juga tentu saja ya nggak berpikiran yang tidak-tidak. Dan tentu saja dia bilang kok galbe pinjol itu sebenarnya aman-aman aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, nih ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus ketahui ya. Jadi kalau misalnya kita galbe atau gagal bayar di pinjol itu sebenarnya ya aman-aman aja. Secara aturan hukum sudah tertulis, sudah terdaftar, dan juga ada undang-undangnya. Kalaupun ada ancaman-ancaman dari pihak DC, itu juga sebenarnya karena ya memang tugas mereka untuk membuat teman-teman bisa segera membayar utang-utang kalian. Karena tujuan mereka yang namanya menagih, mengingatkan buat menagih, tentu saja juga diimbangi dengan cara-cara mereka agar apa? Agar teman-teman mengupayakan semaksimal mungkin agar teman-teman bisa membayar utang-utang tersebut. Itu adalah salah satu strategi atau trik mereka agar teman-teman bisa membayar utangnya. Jadi kalau ada ancaman apapun yang dilakukan oleh DC, nggak boleh langsung percaya. Ya, disarankan kita itu jangan terima atau dengerin mentah-mentah omongan dari DC. Karena yang namanya DC, ya tujuannya adalah kepentingan mereka, tugas mereka, dan seterusnya ya. Karena sekali lagi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman terlalu dengerin, iya kalau kalian dapat DC yang bertanggung jawab atau DC yang baik. Kalau DC yang tidak bertanggung jawab gimana? Ancamannya itu pasti akan melebar sana-sini dan tentu saja akan membuat teman-teman stres dengan sendirinya. Nah, saran paling utama dari mantan DC lapangan pinjol adalah ya perbanyak membaca, perbanyak tahu aturan-aturan OJK, perbanyak tahu terkait masalah hukum, terutama hukum utang piutang. Karena biasanya yang mereka ancamkan adalah seputar ini aja. Ya, terutama soal hukum itu paling sering karena ternyata orang diancam masuk pengadilan, orang diancam akan dipenjara, itu termasuk salah satu yang paling banyak nasabah galbe percaya. Sehingga mereka harus terpaksa gali lubang tutup lubang, ya ujung-ujungnya akan menambah beban nasabah galbe itu sendiri ya. Jadi sekali lagi nggak boleh takut, nggak perlu cemas. Kalaupun misalnya kalian takut, kalian cemas, perbanyak wawasannya terkait masalah hukum, undang-undang. Insya Allah teman-teman akan jauh lebih tenang di sana ya. Dan sekali lagi mungkin ya teman-teman, buat teman-teman yang telat bayar, gagal bayar, nggak usah terlalu takut DC lapangan bakal datang ke rumah, karena memang secara aturan DC itu nggak boleh ngapa-ngapain sebenarnya. Ya, benar-benar nggak boleh menyita barang, nggak boleh ngambil uang kalian, nggak boleh. Jadi, harap tenang. Dan satu lagi pesan ya, kalau misalnya berhadapan dengan DC, langsung aja bersikap pasrah, bersikap apa adanya, ikhlaskan. DC-nya mau ngomong apa, mau ngancem kayak gimana. Biasanya DC paling males berhadapan dengan orang yang udah pasrah dan ikhlas. Karena mereka bingung harus ngapain lagi nih mereka untuk menekan nasabah-nasabah ini agar berupaya untuk membayar dengan segala cara, dengan melakukan gali lubang tutup lubang atau apapun itu. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak di sana. Ini yang disampaikan sendiri oleh mantan DC pinjol ya. Jadi ya teman-teman harus, ya mereka tahulah cara kerjanya bagaimana. Jadi ya kita harus memperbanyak wawasan kita sendiri biar kita nggak gampang ditipu-tipu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.